sebagai hero jungler yang farmingnya juga ngikutin pace sama Tujuh. Oke, masih ini dia untuk drafting waste dari game yang kedua, Best of 5 Series antara Fnatic Onyx versus Kickfam, dan dengan first pick di tangan Kick, Dikasih. Rio diambil. Iya. Ini seakan-akan ya, Hah? tim MPL yang lagi main babak playoff ngetes satu-satu tim. Bisa nggak pakai Suyo? Oh. Kalau sama-sama bagus, defend biasanya buat next gamenya. Kan Iya, kita iya, masih belum pernah ngeliat nih game pakai Suyo. Kalau dari cross region kita di Malaysia juga memang sempat ada perbincangan kalau misalkan memang siapa yang lebih cepat explore Soyuz, siapa yang lebih cepat bisa maksimalin Suyo, Suyo. ya udah nanti dia bisa menangin. Dan juga ya dengan penggunaan dari Suyo, kita definisi akan melihat tim mana yang bisa pegang early game. Karena Suyo kalau kalah di early game, Iya. wah bisa dipastikan Berat ya. hasilnya juga cukup tragis. Oke. Kayak dia lumayan sulit untuk bisa jadi badan kan di depan. Dia bisa main hit and run dan hilang purple buff atau orange buff nggak buat dia level 3 cepat ya. Rugi juga buat Suyonya. Cuman ngomong-ngomong ini sisa Nolan nih. Sisa Nolan, Assassin 3-3 di ban. Oh iya, Nggak tiga di dikasih awal sama kan. sekali. Dan langsung diambil Ya. untuk menjaga pastinya secure head to head dengan Suyo, tapi sekarang mereka juga ambil Pubius. Langsung profesional Jadi ya. yang sempat kita bicarakan kenapa Suyo Hah? sempat lepas, tapi dia tetap mengejar dari segi farmingnya. Dan Nolan adalah salah satu hero yang bisa ngejar early power juga. Hmm? Teamfight Dia punya ada early-nya, power dia ada playing farmingnya, juga. Jadi kalau dia ada sama-sama farmingnya. ngejar, nggak terlalu kekejar. Di kapan nih? Suyo. Balik lagi nih, nggak perlu menangkan. Harusnya sih Enggaknya jangan sampai kena dominasi. Valoy, Lah ya, Ya. dari awal juga. Tapi dua pilihan. Valoy, satu hero buat badan sih Suyo atau untuk support melengkapi sekalian. komposisi ini. Apakah Kalau Matilda hero bakal damage, dalam pilihan? Karena kayak kita tahu yang juga nih combo kasih. Matilda Pubius bisa keluar. Matilda sebenarnya bisa kalau memang mau diambil ya. Atau Yves pun Apa menurutku nih? masih bisa buat kunci Nolan. Nah, Ini highlight. Halos, Faramis, Kita masih belum tahu di mana. Oke, Faramis Aboy. tapi Halos hero Faramis. base-nya dari Aboy sudah dipergunakan. Kayaknya bukan Paraboy jadinya. para boy. Paraboy. halusnya Tapi ya, di XP terlihat sih jelas ya harusnya. kalau kita ngomongin Aboy dengan Faramisnya, ini masih jadi satu hero pegangan lah untuk sosok Aboynya. Sama Dan- Novaria dia sih kalau bisa mau nanya. Nah, ya. Novaria dia tuh hampir akurasinya tinggi sekali. Kemakan meta tapi. Iya. Kemakan meta. Ya, sayang Bisa Lui keluar lagi. Tapi sekarang ya. lagi-lagi nih ya. Wah, Ini yang tadi Ini. sempat gua ngobrol sama Wawa. masalah ini. Ini masalah. harusnya Loi tadi Loi Onyx Tigresan. akan Gue pikirnya gitu. Di ban aja ya. Filipin Tapi ternyata juga enggak. gitu. Mungkin udah template Powernya ban juga. Loi. Tiga assassin ini nggak bisa diganti. Oke. Loyi kembali terpakai. Tadi mention Novaria kan? Yep. Bisa sebenarnya buat lawan Loyi. Oh, udah ada Tapi Faramis. kondisinya Betul. adalah Tapi- pertama nggak meta. Betul. Kedua, terlalu riskan ketika Novarianya ini harus di head to head kan dengan Nolan. Kalau kita ganti Oh, pun iya, iya. misalnya, Heeh. misalnya kita ganti sekalipun ya Faramis ini dengan Novaria, ini bahaya juga nanti kayak Champion. Ya Faramis sudah way better, front to back tinggal gameplay mainnya. Cuma satu nih, apakah tiba-tiba Kadera pakai ult yang bisa jump in untuk ke arah sana? Kalau memang mau float, kayaknya ban Franco-nya dulu deh. Ayo Franco. Franco aja. hilang. Bisa. Siapa tuh? Franco aja ditutup dulu. Tengahnya ya Welcome, better selamat lepas malam. nggak apa-apa, yang penting nggak ada inisiatornya. Betul. Jadi untuk Selamat share malam, setup selamat hilang ya. malam. Cuman Dukung siapa takutnya nih? ada yang namanya Dukung Kick atau Onyx nih? Oke. ini sering dibawakan dengan si Kalau aku udah pasti Boy. Onyx ya 3-0 Segel ya. biar cepet. Tapi masih ada purify Game kok. cepet, game cepet. Ini hero-hero yang masih bisa purify, kayak Faramis bisa purify, Cloud bisa purify. Kalau kita lihat dari game 1 Ji, justru yang pakai purify itu dipancing. Iya, Dipancing sengaja biar jungle-nya enak. Lihat tadi jadi seperti kita sama Nolan. itu. Bisa jadi memang disengajain purif. Tapi tergantung lah, kalau memang mau aman merangko boleh sih. One. Oh, tapi bukan secara goal lane terlebih dahulu, tapi one-one. Apa nih yang mereka khawatirkan dengan One adanya one ya, one-one? one ban. Berarti mereka nggak pengen dari gig farmnya, mereka cukup ada concern di mana weakness point mereka gampang untuk dibongkar. Hylos contohnya kan, Mungkin Hylosnya akan di roam. betul. Hylosnya yang bisa cepet nih buat Hmm. weakness pointnya pecah. Yep. Terus akhirnya nanti bisa terbang ceweknya. Dan juga kan salah satu hero favorit untuk cewek balik lagi nih. Ya, betul sekali. Tambah lagi kalau misalnya kondisi ke arah saat ini, mereka punya power front to back di depan. Dan Faramis ini akan mubazir nanti Netherlands-nya. Akan selesai dengan sangat cepat, walaupun one-one-nya nggak dapetin point kill ya, Lim. Ya Tapi bisa. gak ada Netherlands itu suatu hal yang fatal ketika cuma ada ultimate-nya one-one yang keluar. Udah, Kayaknya bakal cepet sih Ji. Kalau ngomongin Dream, Loi ini udah solusi. Duality-nya Loi itu sekali sedot pun udah langsung mode ghostnya hilang. Ya dan mungkin ya dengan munculnya Loye di sini juga kayak lebih dipersempit lagi EXP siapa yang bakal bisa bertahan dari duality. Contohnya misalnya kalau memang Khalid mau dipakai
Kan Geek mereka punya banyak badan. Mudah banget. Yang kena duality. Kena pasifnya Hari-hari muter. Loyi. Alasan memang Loi muncul ya banyak. Banyak frontliner. Yap. Nah, Gatot Kaca, Hylos, dari Khalid, itu yang Katanya enak banget di memang ban, karena Loi klubnya di ban boleh. Wait, dan klubnya di ban. Wow, sama mereka sendiri. kayaknya turunin aja dah. Jadi mana kondisinya memang kemungkinan Sorry ya kalau chance besar untuk orang kali binatang kualitasnya wadidaw, aman tersebut. yang penting lancar. Kembali dengan penggunaan mouse ya. Masih belum ada jawaban untuk ini sih. Menurut gua, untuk Louis. Mereka masih belum punya jawabannya. Tapi ini gak bagus untuk Franco. Untuk aja sih, Loi udah jadi jawaban kan. Jawaban ditarik nanti takutnya di counter dengan Netherlands, gak jadi dapetin kill. Jadi mending main kayak heavy sih, lebih setuju gua. Main tinggal tadi berarti. Oh, itu kill mungkin. Oke. Opsi yang terbuka cukup banyak karena Golden Pick juga apa nih, belum CW? ambil ya dari room dari Onyx. Dan opsinya tadi ya, Lotro basic lagi kan? Iya. Kalau jumpa tahu. Nathan. Nathan. Boleh, boleh. Nathan yang keluar. Loi lebih kan? Mereka belum punya jawaban untuk Louis dan mereka harus berpikir keras gimana jawaban. Kadira, Kadira Kadira pensiun pensiun. sama aja nih. Golden State kelihatan kan mereka tuh hero yang tiba-tiba ditarik samping Nathan kaget. XP ruang sih. Kalau Bennett gimana Bennett? Bennett Harusnya kan masih bisa kita kan ya, Bisa, tapi kalau kalau Louis Zara bisa main pakai ya. Enggak, Bennett di XP. Hylos. Loi tetap jungle. Tetap jungle ya. Masalahnya kalau memang Bennett keluar, Bennett tank, gak bisa jebol. Iya, Nathan ini. Kalau mau Bennett damage, tapi ya itu resikonya tinggi ya. tinggi. Dan karena aku tinggal pikir dia bunuh orang. Tapi yang pilihan terbaik Patrick edit. Bennett edit. Harusnya editnya di Kalduran. Alright. Aloy. Kali jadi Khalid. Boleh. Itu kompleks ya. Ngelihat Khalid Ruam ya? dari kedua belah tingkat yang Khalid kedua Ruam. final break. Dulu kita lempar ke broadcaster Omo. Aku bukan fans Khalid Romer, tapi kayaknya masih di Fnatic Onyx. Menarik. Gua penasaran Vincent dengan Dio. Oke, masih ada satu poin untuk negara Geek Fam juga dari Fnatic Onyx memegang presentasi yang cukup besar. Tapi ini semua dibuktikan di dalam game yang kedua, jadi langsung saja Awul dan Pak Pulung. Terima kasih Nevin dan juga rekan-rekan yang lain ya. Ini dia game yang kedua kita antara Geek Fam dan juga Fnatic Onyx. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mau coba tes suara dulu. Tapi kan ini di Bandung ya. Aha. Kalau Pulung teriak barudak semuanya well ya. Aku kira sikat. Ready ya? Oke, kita mau tes barudak. Wow. Kurang semangat sekali lagi barudak. Wow. Oke, kalau begitu MPL Arena mana suaranya? Oke. Eldorado, MPL Arena, semuanya MPL Arena bagiku. Semuanya Kurang dikit ngaruh kali ya. Semuanya baru Duckwell. Tolongnya Kembali lagi terlihat kuda. kali ini Aboy dengan hero nyaman-nyamannya banget deh. Banget nih, Paramis. banget ya. Power pick-nya yang kita tahu sebenarnya ini juga akan membuat akhirnya jangka panjang tadinya akan bisa dibawa sama Geek Fam tentunya. Yap. Langsung ke cewek ya. Dengan Repetitive Ngepop Wise-nya. pop dikit. Dan kita akan melihat bagaimana kiprah Vincent nih dengan Suyo yang debut juga pastinya untuk Geek Fam kali ini. Sementara Kiboy dengan Vincent. Hydro Weh, Wait, tertarik tadi tapi Kiboy battery. harus mundur lagi. agresif juga ya Iya. dari Kiboy yang dia membawa Concussive dengan adanya Warden's Blessing juga dan Wilderness Vitality Blessing untuk membuat dirinya juga akan lebih matanya sustain lagi di depan. Diskon. Plus terlihat ada trail yang terselip juga Wait. nih untuk rest dengan vengeance-nya. Dia bukan cuma semakin durable ya dengan emblem tank yang dibawa, dia juga punya damage cicilan nih. Pagi-pagi udah Sementara recall aja tuh. agresif gameplay dari Cadera dengan Master of Assassin yang dibawa. Oke, itu dia deretan dari set talent emblem. Tapi tadi di saat kita ngomong barudak yang well nih di kolom komen semuanya. Oh iya, benar. Rame buat ini. Ah. Mantep banget, kompak banget. Oke, Baloiski di dalam rebutan. Diusir mundur jauh sekali. Dimana Kiboy dengan satu Disturb Tornado yang begitu mengerikan. Kiwi, Wah, kiwi, kiwi. satunya, Oke, Nah the itu flicker dikeluarkan. the Tikar. power of Master Assassin. Semakin dia akan ada satu player aja, damage-nya akan Kena semakin freeze besar. dong. Dan itu yang dimiliki oleh Cadera sehingga dia berani banget untuk Kena nge-pop freeze. ke arah ceweknya. Yang dipaksa untuk mundur, bahkan ngeluarin sebuah research spell-nya juga. Dan Turtle yang pertama sekarang setup telah dilakukan. Ditarik ulur dulu karena kebetulan dari kedua belah EXP dan juga Robin belum level Sakit 4 bang, nih. sakit. Ini Aboy masih melihat dari kejauhan ya. Hanya saja sekarang Kiboy sudah Res. beredar di tersebut. Vengeance sudah ketahuan, ada. ketahuan. Bahkan ada perpindahan posisi di mana mereka sekarang sudah mulai berkumpul di bagian bawah. Satu yang terakhirnya. Veldora pun masih berhasil selamat. Res, Sekarang waktunya untuk mereka bisa membalikan keadaan di mana untuk sekarang. Ada Res yang menjadi korban dan Turtle Beli, terbuka beli. dengan begitu bebasnya. Dan ternyata duality yang bisa ditanggulangin dengan Netherrealm. Sehingga kali ini tidak bisa maksimal secara damage yang disumbangkan oleh Sun. Nih, dapat. Membuat dari restnya menghilang tanpa front
Renner Apati. Renner Apati dengan ada- jarak sedekat itu. Wow. Ada power Geser kadera semua kan, itu anatomi tubuh bagian dalamnya itu semua. Limpa, paru, lambung udah. Tulang iga pindah langsung. Pindah ya. langsung. Ke Tulang kering, iga kan pindah, jauh anjir. gitu. Tapi memang ngelihat dari Geek Fam mereka benar-benar menguasai dari setiap lininya. Tadi di bawah upaya terhadap Peres yang berhasil juga. Turtle didapetin plus juga di atas. Caderanya unggul. Dan yang buat dari Fnatic Onyx akan sedikit menurunkan tempo agresivitas mereka. Dan kita akan melihat bagaimana kiprah dari Khalid yang akan berada di roam nih. Di tangan dari Kibo yang harusnya dengan Desert Tornado secara damage ini cukup besar. Tapi head to headnya ini high loss. Yep. Yang di Pok juga dia ya udah happy-happy aja. Duh. Ditempelin jauh banget di bagian belakang tuh. Ya ampun diusir kali ini ya. Dengan quick send guard tadi yang udah dikeluarkan pula. Berhasil untuk regen HP-nya kembali tapi di atas. Ada pergerakan yang sudah dilakukan Baloy di area tengah. Law and Order langsung dikeluarkan pula. Ada Desert Tornado tadi sudah terlihat dan Vincent mundur kembali. Ya, ada cicilan Evil Queller ya dari arah belakang juga. Evil Yang Queller. ternyata masih belum cukup maksimal damage-nya. Sementara kali Mana ini nih? version play akan kembali terlihat. Wait, Baloy Boleh. terjebak sendirian dan selesai. Wush. Terlalu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuh dari Baloy. Wah itu udah kaget si Revitalize pun gak ngebuat tidak selamat Cadera. Waduh, Banner Rage tadi tidak sakit, round boy, sakit. tapi sekarang Keyboy-nya masih ada satu kick second dan masih berhasil flicker. Selamatlah Keyboy Vincent, kali ini. This is Keyboy. Wah, hampir saya dan masih Hampir berhasil dan Vincent. satu terakhir jauh by cut. 1 Hey, HP, real 1 HP. Selamatlah this is Keyboy. Menunjukkan bagaimana dia kicks and guard flicker dan bahkan Evil Queller gak cukup untuk numbangin dirinya. Dan ini ngebuat dari Fnatic Onyx. Tawan situ pasti. waduh. Waduh, mereka akan mempersempit gapnya lagi, tapi Cadera. Wah, Res, di tempat res, yang lain nih. Langsung ada aksi pengeroyokan yang sudah dilakukan dan Res. Sejauh ini masih berhasil untuk buying time. Hanya saja tidak untuk waktu yang lama. Keyboy diusir kembali dan Turtle terbuka untuk kick. Ya dan kayaknya dari Fnatic Onyx mereka juga emang gak mau ngontes. Mereka membiarkan saja turtle-nya terbuka dan membiarkan cewek punya nafas lebih panjang lagi nih di arah top lane-nya. Yap, hanya saja Law and Order-nya connect tadi ke dalam tubuh dari Kairi. Oke, tapi memang masih terlalu jauh juga sepertinya sehingga tidak bisa dipegang secara sepenuhnya oleh Baloyski. Dan di arah bottom lane, diam-diam Vincent juga sudah mengantongi satu buah Covernya. outer turret. Dan Suyo masih menjadi Early-nya satu sih momok yang mengerikan juga milik Kiki. di sepanjang Tapi playoff legendnya MPL Indonesia dengan bermodalkan kita tahu. kali ini War Axe yang diamankan berhadapan dengan ada penetration. Kiboy. Ada yang Hammer. Yap, Sakit Keyboy. tuh. Bisa gak dia kabur? Yap, Raging Sandstrom itu dia. Oke, dan kayaknya Cadera bukan tipikal Beatrix yang Skypierce ya. Ya ada beberapa yang memang Beatrix Skypierce banget nih. Oke. Tapi modal Fury Hammer dan langsung Langsung menyelesaikan POD. ke arah Blade of Despair. Dan ini dia Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Tapi Veldora masuk terlalu dalam. Ketahuan. Diusir kembali. Ada perpindahan tempat dan Gak jadi. sepertinya hanya gertakan saja. Ya karena memang udah ditungguin juga ya Baloyski itu pas durasi diversionnya udah mau selesai. Dia langsung ancang-ancang buat Law and Order juga. Tapi ya sekarang bergerak ke arah atas ya. Jika Dapet Fnatic tower Onyx sih harusnya. dipaksa mundur Oh, dan rest. sakit. Oke, Cadera fokusnya harus bisa menumbangkan lagi karakter tersebut. Aduh. Dan sekarang Oh. untuk restnya sendirian, restnya terjebak. Aduh. Banner rest dikeluarkan pula rest Aduh. satu terakhirnya. Dan rest Dekat, menghilanglah dekat. sudah. Namun di tempat yang berbeda Aboy dengan Nether Ram yang sudah dilakukan. Ada satu lagi Raging Sandstrom dan juga Flicker yang dikeluarkan oleh Keyboy. Dan itu dia Veldora yang menjadi targetnya kali ini. Oh, sepertinya Kemana tuh? awan terdeteksi posisinya. Bawah. Tapi ngelihat kali ini dari Geek Fam, mereka benar-benar harus lebih mengkalkulasikan lagi pastinya. Ya, Itu dia salah Aboy, dulu. dia punya Faramis. Emang tadi menyelamatkan, tapi ternyata terpencar dan akhirnya Keyboy dia punya flicker yang tidak terduga-duga belok langsung ke arah kiri. Ini Sans bener-bener ya, udah kembali emang nih aura-aura recall-nya. Riko udah mulai kelihatan juga ya kayak gila saat mode ini udah on kayaknya. Oke dan Turtle yang akan menjadi sebuah kontes. Apakah akan ada perfect Turtle untuk Geek Fam? Atau dipaksa nih diambil sama Fnatic Onyx? Yap, dan Keyboy pede banget ya sendirian. Bersiap dengan satu Raging Sandstrom ya. Sementara Turtle-nya sedikit lagi yang tersisa. Mereka belum ada inisiasi lagi dilakukan, namun para pembeda Resnya harus bisa membiasakan diri dengan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Resnya menjadi satu korban kembali. Oke, perfect Turtle dikantongi dan ini Vincent benar-benar dikejar. Oke, dan Sans Oh!
Hampir saja. Namun untuk sekarang 1 poin killnya berhasil didapatkan oleh Paloy. Walaupun sebenarnya kalau ngelihat dari segi keunggulan ini cukup banyak ya dari Kickfam. Mereka unggul kill, mereka unggul turret, mereka unggul objektif, tapi goldnya nggak terlampau jauh loh. Yap. Fnatic Connect berarti punya kesempatan untuk bisa mendapatkan bayaran-bayaran atas kerugian yang mereka alami. Dan itu hal yang harusnya diwaspadai sama Kickfam karena ini bakal jadi satu buah bom waktu. Nathan nantinya akan bisa menjadi satu sosok yang melumat Baloinki, Eldora secara cepat. Betul. Dan Vincent kembali dengan Khodamnya. Kodam. Siap untuk bisa melumat habis setiap monster yang ada dan di tengah Kiboy. Sang pencari informasi. Oke, lagi cari informasi dulu, akan mencari kembali adanya keberadaan pemain-pemain dari Kickfam dan lihat dari Kiboy ya oke lah dia bakal coba untuk main tarik ulur juga dan belum ditumbangkan secara mudah ya. Karena item yang dibuild langsung ke arah Thunder Bell di sana. Dan sepertinya kali ini akan menuju ke arah Malefic Roar. Oke. Untuk Kadera. Kiboy mau dihajar sendirian tapi masih sempat dengan Raging Sandstorm-nya. Ya oke, masih bisa mundur tapi itu lumayan ke trigger ya. Raging Sandstorm tidak akan ready dalam beberapa waktu cewek. What? Sakit banget damage ya. Ada Res yang sudah bersiap untuk ada ke area atas. Tapi mereka sepertinya masih berupaya untuk bisa mendapatkan ke arah cewek. Dan benar saja ceweknya sekarang berhasil ditumbangkan. Tapi masih ada beberapa player yang berusaha untuk bisa memberikan backupan. Dan Kiboy mau tidak mau flicker. Terlihat. Dan lihat Kairi, dia sedang melakukan adanya split push setidaknya. Dapetin inner turret di arah bawah. Ini ngebuat akhir dari Fnatic Onyx pun mereka nggak akan meladeni hal lebih panjang lagi apa yang dilakukan oleh Kickfam. Sementara Lord bentar lagi bakal muncul. Level dari Kairi sekarang di 13. Hanya terpaut satu level aja dan Vincent harus bisa manfaatin waktu ini sih. Mereka lagi unggul, mereka lagi benar-benar kuat banget tim fight-nya dengan adanya Aboy. Netherrealm yang tidak ada balasan Netherrealm-nya lagi. Yap. Ini menjadi sebuah kenikmatan sendiri untuk Geek. Di mana mereka memiliki durability tambahan di bagian tengah. Wave minion dihilangkan dulu dan Lord sudah sangat menggoda bagi kedua tim. Iya, ini bakal jadi medan peperangan sih harusnya ya. Bakal dipancing dulu, ditarik ulur terlebih dahulu. Dan cicilan-cicilan sudah mulai dilakukan. Tapi Kiboy ini udah mulai menunjukkan presensinya. Ngasih PR dan bakal di-all-in karena Kairinya show di bawah. Oke, ada terlihat kali ini dan benar saja Lordnya berhasil mereka amankan. Namun di bagian bawah mereka harus melakukan pergerakan cepat lagi untuk bisa menghilangkan wave minion tersebut. Yes, itu dia Kairi yang nongol langsung di-commit Lordnya. Dan tidak ada kontes upaya yang dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mereka memilih untuk mundur karena mereka tahu power spike mereka dari cewek ini belum menyala. Menit 10, apalagi dalam keadaan yang cukup tertinggal. Tapi bicara tentang high ground, harusnya Fnatic Onyx mereka punya kekuatan yang lebih untuk bisa mempertahankan high ground mereka. Kita tahu Nathan, ini clear-nya juga cepat banget, apalagi ini masih Lord yang pertama. Yep. Di area tengah terlihat ya beberapa player sudah mulai berkumpul. Namun sekarang dengan Entropy, sungguh cepat mereka bisa menghilangkan karena wave ini bahkan dari Lord itu sendiri. Tapi satu Inotar di bagian tengah sudah tidak terlalu kuat guna untuk bisa menahan bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain dari K-pop. Tapi sekarang Res yang mulai terjebak kembali dengan satu Netherrealm tadi yang sudah dihasilkan. Dan Res kembali menjadi korban. Yap, dan Res berkorban. Weh. Oke, Kiboy. Dari kejauhan Kiboy mencoba untuk bisa mengganggu. Oh iya, itu ngeri-ngeri sih Kiboy-nya coba untuk bikin Kickfam agak sedikit nge-delay aja waktu call-nya. Tapi Res ini udah tumbang 5 kali. Dan kita akan melihat apakah Fnatic Onyx akan bisa membuat kematian Res ini menjadi sesuatu yang berharga. Karena udah banyak banget nih waktu yang dibeli, resource juga yang dimakan. Dan belum ada keuntungan lagi yang bisa diambil sama Fnatic Onyx kecuali split push power. 92 ya. Yang dilakukan oleh Kairi dan itu juga kayaknya nggak akan bisa bergulir lama sih. Sementara Kickfam juga mereka nggak punya hero-hero yang bisa dikirim untuk jalannya split push. Yang mau nggak mau mereka akan main team fight berlima. Dan kalau misalkan Fnatic Onyx benar-benar manfaatin split pushnya itu, tapi akan ada satu dilema juga 4 versus 5 apalagi ada Paramis itu bakal susah banget buat Fnatic Onyx. Yep. Total 2 bar HP langsung hilang dari tubuhnya Aboy barusan ya, itu cepet banget hilang segitu ini. Iya, tapi emang dia harus datang belakangan sih ya untuk tahan dari Netherrealm-nya. Dan sebenarnya bisa aja bermain agresif karena dengan ada Shadow Stampede, ada Ghostbuster-nya juga. Dan jangan lupakan tadi cewek, dia damage-nya cukup tadi untuk bisa ngelumat ke arah dari Lord-nya. Tapi masalahnya yang dia gak punya adalah space untuk delivery damage itu. Mulan sih. Kalinya dia maju, kelihatan
itu langsung ditembak sama Cadera. Bahkan nggak cuma Cadera, ada Vincent Gold juga. distribution. Yang akhirnya memaksa dari ceweknya membuka entropi ke arah belakang. Dan semakin lama game ini berjalan, winning moment yang dibikin oleh Fnatic Onyx akan semakin bersinar lagi ya Ul. Yap, karena dari total gold earn-nya juga nih lumayan terlihat jauh ya. Dari keseluruhan ini dipegang sama Geekfam. Tapi terlihat dari bagaimana minion nih yang dimiliki sama Fnatic Onyx. Lane-nya dimakan terus juga. Dan jaga set terus kena turtle dikuasain sama Geekfam. B-Boy, cewek, rest mereka masih cukup santai, mereka cukup menurunkan tempo permainannya, mereka nahan terlebih dahulu, mereka tahu mereka lagi under semuanya. Mereka terlalu agresif malah berbahaya untuk mereka. Tawan. Dan kayaknya permainan diversion ini nggak akan seagresif tadi sih. Yap. Karena Anjir, sakit rumputannya banget. udah mulai dicek-cek semua dan Kairi sudah mulai menelan damage yang besar dan dia dipaksa harus mundur lagi. Tertangkap basah tadi Kairi di area itu ya. Mhm. Mereka dipertemukan dengan kita sengaja lalu dipisahkan oleh damage yang menyakitkan. Ul. Wow, sangat menyakitkan ya. Tapi dari Apoy Apanya sekarang udah punya lightning? lightning Trancheon juga nih. Lightning Transition. Ini bakal besar lagi damage-nya dengan pasif resonate pecahan itu akan besar. Kalian kan nih? Tapi Kalian belum ada informasi. tawan? Dan diversion kali ini mendeteksi keberadaan dari Apoy dan belum ada yang dikirim. Masih coba untuk ditahan lagi. Dan kayaknya Divine kali ini nggak bakal terelakkan sih. Karena lihat Yap. Kairi. Anjir, Oke, ngeri, Bang. ada Baloiski sendirian tapi sepertinya Baloiski masih berhasil Rest, kabur rest, untuk kembali rest. jauh lebih aman, tapi Rest dengan vengeance yang sudah terlihat di dalam tubuhnya itu pun mengakibatkan Minianya lordnya sih menang ya. kereset. Oh, anjir, sakit. Ren Rapati yang begitu menyakitkan, dua player ada di situ. Oke, dan itu Udah dia free nih. Trainer Apati buy one get one harusnya membuat akhirnya dari Fnatic Onyx mereka nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Mereka harus Cinta mundur. pantuh, Mereka anjir. harus membiarkan dan mengikhlaskan Lordnya jatuh ke tangan dari Geekfam. Wow. Oke, Ren Rapati di dalam rumputan. Ada Nathan yang hampir saja tadi lo jadi notifikasi. Hampir ya. Hampir Tapi menjadi ternyata masih notifikasi. bisa selamat juga dari ceweknya. Tapi ngelihat lagi nih untuk Lord yang bisa didapetin Kairi sama ketahuan Geekfam, seharusnya. mereka akan mengawal hal tersebut karena dengan adanya satu buah distraksi yang dilakukan oleh Nekat Kairi satu. yang dari tadi Lain. memanfaatkan split pushnya terus-terusan. Ini ngebuat dari Geekfam juga ya mereka Enggak nggak ya. bisa yang benar-benar Gak dikat ya? komit ke dalam satu lane aja nih. Karena lane-nya bakal ada yang terdorong harusnya. Tapi setidaknya untuk sekarang ya, satu wave minion masih selamat nih dikirim nih. Walaupun tadi Kairi masih berusaha untuk bisa menghilangkan wave minion bagian bawah, tapi ternyata satu wave minion tersebut telah berhasil lewat. Oke. Dan kita akan Mau lihat ngapain ada nih? lane push kali Yap. ini. Itu dia entropinya pun sudah terlihat ya. Kairi. Kecepatan untuk bisa menghilangkan karena wave minion, karena Lord. Dari Red box entropi ya. dimiliki oleh cewek. Kita lihat akan seperti apa lagi karena untuk sekarang. Ada kejutan tadi yang udah dilakukan oleh Kairi. Apoy, Walaupun apoy, apoy. mengakibatkan adanya satu poin kill yang berhasil mereka dapatkan. Tapi Lord sudah mengakibatkan dua Bestar tumbang. Yep, dan tidak ingin lebih dari Geekfam. Mereka nggak mau overcommit, mereka memilih untuk mundur dan set up kembali. Dan itu dia, lane pushnya jadi nggak Game maksimal seru, karena Jir. lane bawahnya tadi sempat dipegang juga Walaupun sama kill Kairi. semua 92 ya. Dan satu buah anti kiras. Twilight Armor yang diamankan oleh Twilight Baloiski Armor. sekarang yang akan menahan Biar kembali kagak burst damage yang bisa disumbangkan oleh Fnatic Onyx. Dan mereka mencoba untuk bisa keluar lagi ya dari area defensifnya. Mereka mau keluar dari tekanan yang emang benar-benar diberikan oleh pemain kick loh ini. Dari deretan item, bullshit. Ini item terakhir Cadera bakal Win of Nature sih harusnya ya. Atau Harusnya Haskell. Ayo, mau Tapi cuma buat- pakainya mungkin ke arah Haskell ya, buat makin durable cuma lagi. buat Rose Gold Kairi Meteor doang dia sih, banget untuk sama bertemu Rest. dengan adanya Louis dan juga sama Kipe. Nathan. Sementara dengan Divine Glaive nih yang udah selesai juga, cewek damage sebenarnya udah mulai kerasa. Oh anjir. Tapi balik lagi dia nggak ada space untuk Setengah, bisa ngebuat setengah darah. damage-nya itu terasa optimal gitu loh, disumbangkan kepada pemain-pemain dari Geekfam. Karena dari tadi kan mereka didobrak terus ya oleh. Iya. Mau nggak mau kan Nathan harus maju dulu baru bisa entropi ke belakang. Atau entropi ke depan dan itu bakal mudah banget untuk ditarget sama caderanya. Tinggal nunggu aja dan kembali nih lane atasnya akan menjadi sebuah distraksi. Lane jauh yang udah mulai harus Anjir, dikendalikan sakit juga tuh. sama Fnatic Onyx. Dan harus dimanfaatkan sama Geekfam. Yap. Karena kebetulan ini lane atasnya loh, ya, lane jauhnya loh yang Travel unggul kan. item Kairi. Karena lane bawahnya kan masih seimbang. Ya, nih, itu es. lane deket terhadap adanya Lord yang akan muncul. Buat makan teman dia. Perbedaan gol yang cukup jauh mereka manfaatkan. Oh, Ada anjir, satu sakit, Ronaldo, sakit, bahkan tadi sakit. Benaresya. Nibiru Mati, dikeluarkan Res. pula sementara Cadera hampir saja Mati, dengan Res lagi nih. vengeance yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Res. Namun itu pun masih gagal untuk bisa menyelamatkan dirinya dan Cadera dengan satu Rena Rapati yang Keluar. ditembakkan ke arah mana. Hampir, Masih hampir. gagal untuk bisa mengenai ke arah dari cewek. Oke, cawe yang ditarget tapi terlalu jauh Dia es buat juga. makan Tapi ya, depannya ya. Res
ini benar-benar dari tadi yang udah dimakan aja. Diangkat pakai Archater. Dan akhirnya Reza juga kebalikin karena dia nggak ada escape tools. Mau nggak mau pilihannya adalah ya tabrak balik. Karena dia bawa Vengeance, bukan bawa Flicker ataupun bawa Sprint. Tapi akhirnya ya Rez yang maju balik ke Poinnya keadaan. Ini yang pinter. babak belur di depan. Tanpa bisa di follow up sama Fnatic Onyx karena keadaannya juga lagi-lagi tertinggal nih Pak. Cuman cewek sekarang udah level 15 juga ya. Keren sih, kuat ya ada cewek. Mungkin udah dirapatkan plus dari Aboy nih ya. Aboy, Bloodwing Bloodwings. sekarang dia udah ada juga. Oke, ada Bloodwings yang Ketahuan, diaktifkan. 3 Magic orang. Sword telah diaktifkan. Reveal adanya keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam dan sepertinya Lord yang sekarang akan berjalan. Tapi ini belum Lord yang evolve, masih Lord yang enhance. Tapi pengawalan telah dilakukan oleh Geek Fam. Yap, itu dia Lord sudah bergerak masuk. Di mana sekarang ada Resnya drop yang klik sudah dong. dihasilkan pula. Ranking Syndrome terlihat tapi sepertinya mereka masih berhasil untuk bisa mendapatkan gara Res. Bahkan dengan satu Winter Crown tadi tidak Kayaknya membuat mati. giveaway-nya bisa selamat di dalam area tersebut. Terkonek Dah, lagi ke arah satu, dua satu, player. satu, Satya satu. pun masih berhasil kabur tapi tidak untuk Kairik dan sekarang Oh, Besya ini lagi. udah berhasil dirubuhkan. Akhirnya.